Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita selalu diberikan kesehatan dan semangat tentunya untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com kembali hadir bersama mahasiswa Indonesia untuk terus mengudara berbagi ilmu pengetahuan dan tentunya pasti menjadikan semangat mahasiswa Indonesia untuk terus belajar pada saat musim pandemi COVID-19 ini. Nah, pada sesi yang sekarang ini ada seksi permintaan yang khusus dari mahasiswa agar sesi ke-31 itu dicoba dijelaskan kembali gitulah maksudnya. Jadi ada beberapa rekan yang menginginkan sesi ke-31 itu untuk dibahas kembali, untuk dilihat, untuk diterangkan kembali. Karena di sini posisinya seri 31 ini mungkin masih abu-abu antara mengerti dan tidak, maka kita ambil kesimpulan, keputusan melalui markas Rado Institute. Nah, kita coba untuk membuka kembali sesi ke-31. Nah, coba kita lihat sesi ke-31 ini sebenarnya apa yang membuat mahasiswa untuk diminta ulang review atau diperjelas lagi. Kita coba lihat sesi ke-31 ini ya. Oke, ini sesi ke-31 kita open. Kita besarkan Optimus. Kita coba lihat. Oke, kita besarkan sesi ke-31 ini. Ini dia sesi ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Jadi ini sesi ke-31 yang memang secara penampilan sesi 31 ini memang cukup baik. Kita lihat, kita coba percepat sesi 31 ini ke soal yang ada ya. Kita lihat langsung ke soal yang ada. Nah, ini dia soal sesi 31. Nah, pada soal ini diberikan soal 3.17. A continue random variable x, then z can assemble between x0, x equal to 1 and x equal to 3 has density function given by fx equal to 0.5. Pertanyaannya, A, so that the area under the curve is equal to 1, and B, find probability x between 2 and 2.5, and 3, find probability x smaller than 1.6. Nah, kita lihat soal yang A ini, tentu pertama kita akan menganggap dia itu sebagai density function pada batas 1 dan 3. Nah, ini menyatakan bahwa kalau dia density function pada batas ini, kalau kita integralkan pada batasnya, jadi kalau kita integralkan fungsi setengah ini terhadap 1 sampai 3, oke, ini kan merupakan integral biasa, setengah dx, maka integralnya adalah setengah x untuk 1 sampai 3, kan gitu dia. Jadi tinggal dimasukkan saja x itu ke 3 dan 1 ke dalam x sehingga menjadi 3/2 kurang 1.
Nah, ini kan jelas sekali hasilnya adalah 2/2 sama dengan 1. Nah, yang perlu kita pahami dari konteks ini adalah kalau kita bisa membuktikan bahwa integral ini adalah 1, maka fx sama dengan setengah itu adalah memang benar-benar suatu density function, memang fungsi densitas peluang. Karena batas yang diberikan adalah 1. Nah, sekarang kita telah berhasil membuktikan dia 1. Nah, setelah kita buktikan dia 1, untuk soal yang B, ya, kita ingin menentukan peluang X itu di antara 2 sampai setengah. Nah, perlu diperhatikan bahwa peluang jika X itu masih di dalam 1 dan 3, ini kita lihat, jika masih di dalam 1 dan 3, pasti integralnya itu di antara 0 sampai 1. Yang mengakibatkan dia 1 hanya 1 sampai 3. Tetapi kalau di dalam 1 dan 3 seperti soal B ini, peluang di antara 2 dan 2,5, itu pastilah integralnya tadi itu harus di antara 0 sampai 1. Dia besar dari 0, dia pasti kecil dari 1. Itu untuk menjawab soal yang B. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Tentu kita integralkan saja. Integral setengah X. Integral setengah, fx-nya tadi setengah, integral setengah dengan batas bawah 2, batas atas 2,5. Dengan catatan pasti hasilnya itu di antara 0,1. Nah, kalau kita lihat seperti penjelasan yang ini, bahwa integral fx-nya tetap setengah, batasnya berbeda tergantung soal. Setengah X, tentu X-nya itu batas atasnya 2,5, batas bawahnya 2. Nah, untuk mencari integral seperti ini kan mudah ya. 2,5/2 kurang 2/2. Oke, 0,5/2 gitu. Jadi kalau begitu, untuk soal C begitu juga. Nah, untuk soal C perlu diperhatikan bahwa yang kita cari itu adalah integral, yang kita cari yang C ini peluang X kecil dari 1,6. Nah, sekarang yang dikatakan kecil dari 1,6 itu batas bawahnya yang mana gitu. Nah, karena pada soal awal tadi batas yang mengakibatkan dia 1 itu kan 1 sampai 3. Jadi kalau kita ingin mencari X kecil sama dengan 1,6, batas bawahnya itu adalah yang satunya. Jadi integral untuk menyelesaikan peluang X kecil sama dengan 6 ini adalah integral 1 sampai 1,6. Jadi batas bawahnya itu yang satunya loh. Kenapa 1? Karena dia tadi soal di awal yang mengakibatkan dia menjadi 1 itu batasnya kan 1 sampai 3. Jadi kalau begitu, batas bawah soal ini kalau dinyatakan kecil dari 1,6, batas bawahnya harus 1. Tidak boleh 0 dan yang lainnya. Nah, untuk integral ini kan jelas setengah X, batas bawah 1, batas atas 1,6 gitu. Nah, jadi kalau begitu, kita tadi lihat bahwa tidak ada yang rumit loh soal ini tadi, tidak ada yang rumit kalau kita lihat. Jadi soal 3.1 ini kan sebenarnya itu kalau kita fokus belajar, kita fokus melihat kembali, itu tidak ada yang rumit sebenarnya. Yang paling penting isunya adalah dia harus dapat dibuktikan memang sebagai density function atau fungsi densitas. Apa itu density function? Kalau diintegralkan pada batasnya dia harus 1. Nah, jadi kalau begitu apapun ceritanya batas bawahnya harus 1, batas atasnya harus 3.
Nah, untuk batas di dalam 1 dan 3 tadi pasti peluangnya di antara 0 sampai 1. Dan soal yang C tadi menyatakan bahwa kalaulah peluangnya itu kecil sama dengan 1,6, kita harus tahu batas bawahnya di mana. Batas bawah adalah batas yang mengakibatkan dia menjadi joint density function. 1 tadi dia batas bawahnya. Oke. Jadi kalau begitu tidak ada yang rumit sebenarnya loh soal 31 ini. Coba kita lihat soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Kita share screen di video, kita ambil soal yang berikutnya. Jadi kita lihat soal yang berikutnya. Oke. Kita coba besarkan, kita lajukan sedikit, kita ambil yang soal berikutnya. Ini udah tadi. Ini udah. Oke, ini udah tadi juga. Ini udah tadi. Kita percepat aja. Ini udah tadi. Oke. Ini udah tadi. Nah, ini lagi. Nah, kita lihat soal yang ini. Nah, kalau small than 4 and B probability X between 3 and 4. Oke, kita tahu soal ini sama persis seperti soal sebelumnya. Kita diminta menentukan peluang dari suatu fungsi densitas peluang yang diberikan. Ingat soal ini, oke, untuk menjawab yang A, pastikan terlebih dahulu Fx ini untuk, jadi kalau kita lihat soal yang ini, yang mungkin yang membuat mahasiswa agak terlalu bingung, mungkin saya rasa bukan soalnya, tapi integralnya mungkin. Agak kaget integralnya. Jadi sekali lagi, teori probabilitas ini ketika kita berbicara joint density function, kita harus kuat dengan integral. Ya, kalau anak matematik atau statistik tidak bisa mengelak dari integral. Jadi soal 318 ini, a continuous random variable x that can assume values between x equal to 2 and x equal to 5 has density function given by fx 2 multiple 1 plus x divide 27. Find probability x more than 4 and b probability x between 3 and 4. Nah, kalau begitu soalnya ini sama gitu. Pada fungsi yang diberikan 2 kali 1 tambah x per 27, dia itu dikatakan fungsi densitas atau density function jika batasnya itu 2 sampai 5. Jadi kalau memang mau menantang soal ini paham atau tidak, ya coba aja buktikan integral 2 sampai 5 untuk 2 dikali 1 tambah x per 27 itu harus 1. Nah, kalau mau pintar harus seperti itu. Harus dipastikan soal itu, diintegralkan kembali pada batasnya 2 dan 5, dia harus 1 gitu. Nah, kalau saudara mau melakukan hal seperti itu, memang tambahan sebagai tambahan plus kepada Anda, walaupun tidak ada diminta, tapi kita integralkan. Disitulah namanya pembelajaran. Jadi kalau kita lihat di sini, dia kerjakan integral 2 kali 1 tambah x per 27 pada batas 25 itu dia harus 1. Ini kan integral biasa saja, tidak ada yang aneh. Kita keluarkan 2 per 27, tinggallah integral 1 tambah x, berarti x tambah setengah x kuadrat. Kan x tinggal setengah x kuadrat pada batas 2 dan 5. Nah, tinggal masukkan batas saja. Kalau terbukti dia 1, maka memang betullah dia 2 per 2 kali 1 tambah x per 27 itu adalah suatu density function. Ya, kalau ini kan cuma matematika biasa. Tidak ada yang aneh dalam soal ini gitu. Jadi sekali lagi kalau mahasiswa tidak memahami, memang
saya rasa permasalahannya bukan di teorinya, cuman di integralnya itu mungkin yang agak perlu dibenahi. Jadi kalau sudah masuk ke matematik, sudah mencemplung ke matematik, ya semuanya harus dimakan. Tidak bisa lagi, tidak ada kata lagi untuk bermain-main gitu. Jadi ini sebuah integral yang sederhana saja kan. Coba saudara lihat penyelesaiannya. Nggak ada yang aneh-aneh. 2/27. Kalau 25 itu jadikan 10/2. Jadikan 35/2. Bisa aja kan. Nah tuh seperti itu 35/2. Karena 5/2. 5 itu 10/2. Nggak ada yang aneh-aneh. 2/7 gitu juga. 2 itu 4/2 juga. 8/2. Di situ 8/2 tuh. 2 tambah 4/2. 2 itu jadikan 4/2 aja 8/2. Itu masih berpikir juga menyelesaikan awal tuh. 8/2. Nah, jadi tinggallah 35/27 kurang 8/27. Jadi tinggal 27/7, dia hasilnya 1 jadinya 27/27. Nah, untuk soal yang A, nah ini sekali lagi kita bahas soal yang A. Di 27/27, nggak usah kita bahas. Nah, untuk soal yang A ini, peluang X kecil dari 4 sama dengan tadi. Kalau dikatakan kecil dari 4, maka kita harus tahu batas bawahnya itu yang mana. Batas bawahnya itu yang mengakibatkan dia menjadi 1, yaitu tadi 2. Maka soal yang A ini peluangnya itu adalah diselesaikan dengan integral 2 sampai 4, fungsinya tetap 2 kali 1 tambah X per 27. Kalau yang B biasa saja. Karena 3, 4 ini di dalam interval 25, maka hasilnya pastilah kecil dari 1. Jadi kalau kita lanjutkan penyelesaian yang diselesaikan dalam teori ini, ya sederhana sekali. Seperti soal yang A ini adalah peluang X kecil dari 4. Nah kalau kita lihat, tadi seperti yang kita katakan, batas bawahnya itu harus 2. Karena pada soal awal, pada batas 2 dan 5, baru integralnya 1. Baru dia baru dia density function. Nah, coba saudara lihat di situ batasnya 2 sampai 4, fungsinya tetap 2/27 kali 1 tambah X. 2 kali 1 tambah X per 27. Nah, ini kan integral C-ICA saja kan. Nah, ada yang ditakutkan sebenarnya. Jadi saya rasa permasalahan pada seri ke-31 hanya terletak kepada integral mengintegralkan saja. Nah, ada yang susah kalau begitu. Nah, ini integralnya 2 sampai 4. Ya, sebenarnya udah baik ini teori ini. Video ini memang luar biasa saya rasa. Apa yang kita lakukan di Instrado Institute ini, saya rasa memang suatu hal yang sangat luar biasa dan membantu mahasiswa dalam memahami konteks-konteks perkuliahan, konteks-konteks soal gitu. Dan ingat, kita tidak hanya menyelesaikan soal, teorinya udah kita bahas pada tahun yang lalu. Dan pada tahun ini kita hanya berbicara soal. Kita tidak perlu lagi bicara teori, silakan aja ambil videonya di www.radoinstitute.com. Nanti saudara akan nampak videonya. Nah, jadi integral-integral seperti ini hanya matematik biasa saja. Oke, kita hasilnya itu 2/7, 4 itu jadikan 8/2, 24/2 gitu ya. 24/2. Oke. Dikurang dengan 22/27 kali 8/2. Itu aja. Jadi 24/27 nanti dikurang dengan 8/27. 16/27 ini hasilnya kalau gitu. Pasti nanti hasilnya adalah 16/27. Nah, ini soal yang sangat cemen sekali gitu. Nah, untuk soal yang C juga seperti tadi, karena 3 dan 4 itu di dalam interval 2 dan 5,
pastilah integralnya itu nanti kecil dari 1 atau di antara 0 dan 1. Jadi integral X di antara 3 dan 4. Oke, jadi tidak ada yang aneh jadinya. Jadi di antara 3 dan 4. Jadi integralkan saja integral 3 sampai 4. Oke. 2 dikali 1 tambah X per 27 dx. Oke, 2 kali 1 tambah X per 27 dx. Nah, ini integral kita serahkan saja kepada mahasiswa. Nggak ada yang susah sebenarnya. Kalau mau serius belajar, tidak ada yang aneh dalam soal ini. Kita tinggalkan saja ini, kita coba nanti lanjut pada soal yang oke. Nah, jadi kalau begitu, kita stop share dulu. Nah, jadi apa yang kita bahas di 31 ini, sekali lagi sebenarnya tidak ada yang aneh sebenarnya. Hanya kecemasan, hanya ketakutan terhadap integral. Dan itu seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Karena saudara masih semester 3, bisa itu masih tersimpan di memori, belajar kalkulus 2-nya masih ada di memori. Jadi jangan khawatir, jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Coba kita lihat untuk soal yang nomor 3. Kita lihat soal nomor 3. Kita share soal nomor 3. Open. Oke, kita coba besarkan soal nomor 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita percepat. Kita tengok soal nomor 3. Tadi ingat 2,5 nih. Nah, karena tadi kita katakan 1 sampai X. Maka yang dikatakan F besar tadi adalah setengah X. Jadi kalau kita lihat soal yang berikut ini soal adalah hubungan antara joint density function dengan soal bukan joint, joint untuk variabel 2. Ini adalah hubungannya antara density function dan distribution function. Sekali lagi saya menyatakan bahwa dalam statistik itu ada namanya notasinya dengan F kecil, disebut dengan density function. Ada F besar. F besar itu disebut dengan distribution function. Hubungannya apa? Nah, hubungannya jika diketahui density function, mau dicari distribution function, nih F mau dicari F besar, caranya apa? Integralkan dengan batas bawah yang mengakibatkan dia density function sampai ke X itu sendiri. Jadi dia kalau tadi X jadi FTDT. Tidak boleh gunakan X lagi karena batasnya sudah X. Jadi definisi dari F besar itu adalah peluang X kecil sama dengan X. Jadi kalau peluang X kecil sama dengan X, tentu batas bawahnya seperti soal sebelumnya adalah batas bawah yang mengakibatkan dia density function. Nah, ini kalau dalam teori secara umum batas bawahnya minta hingga. Tetapi dalam prakteknya bukan begitu. Batas bawahnya mengakibatkan dia density function. Batas atasnya sampai ke X itu sendiri. Contoh misalnya soal 3.19, for the density function of exercise 3.17, find the fx used to evaluate probability X between 2 and 2.5. Jadi seperti yang kita sampaikan, soal 3.17 itu setelah kita bahas tadi, fx-nya setengah, ini adalah density function, dan dia pada 1 dan 3. Jadi setengah itu telah kita buktikan dia disebut density function kalau batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Maksudnya kalau diintegralkan pada 1 dan 3, fx ini yang bernilai setengah harus 1.
Jadi untuk menentukan F besarnya, ini definisi F besar. Jadi definisi F besarnya itu ada, tinggal kita integralkan dari batas bawahnya 1 sampai ke X setengah dt. Kenapa integralkan dari batas bawah 1? Karena yang mengakibatkan dia density function tadi kan 1 sampai 3. Nah, integralkan saja setengah dt tentu setengah t, tentu t x sampai 1 tentu setengah x kurang 1. Nah, fungsi setengah x kurang 1 ini yang disebut sebagai F besar atau disebut sebagai distribution function atau fungsi distribusi setengah x kurang 1. Jadi tidak susah. Lihat definisinya, probability x kecil sama dengan x. Kalau dicari probability kan kalau continue integral maksudnya. Integral batas atasnya x itu sendiri, karena kecil sama dengan x. Batas bawahnya yang mengakibatkan density function-nya 1. Maka di sini soal di batas bawahnya 1 loh. Berarti dia setengah t x sampai 1. Nah, yang setengah x kurang 1 inilah disebut sebagai F besar atau distribution function. Nah, jadi kan tak ada yang susah jadinya. Nah, bagaimana cara menggunakan fx ini untuk mencari peluang di antara 2 sampai 2,5? Berarti caranya adalah F2,5 dikurang dengan F2. Jadi kalau untuk menggunakan, tadi kalau mencari dengan menggunakan density function, kan kita integralkan saja dari 2 sampai 2,5. Tapi kalau menggunakan F besar, cukup F2,5 kurang F2. F2,5 berapa? Karena Fx besarnya tadi setengah X kurang 1, tinggal cari masukkan 2,5 ke dalam setengah kali 2,5 kurang 1. Begitu juga dengan 2. Jadi tidak ada yang susah jadinya. Nah, ini yang dikatakan. Oh, setengah X kurang setengah. Sorry. Kita belum selesai. Setengah X kurang setengah tadi. Nah, ini yang disebut, oke tadi sorry kita hapus dulu. Nah, kita ralat, jadi F besarnya itu setengah X kurang setengah. Tadi karena belum selesai. Karena batasnya kan X sampai 1 setengah X kurang setengah. Oke, kita lanjut. Setelah dapat. Nah, setelah kita ketahui tadi. Nah, ini dia saya katakan tadi. Untuk peluangnya ini tadi, maka dapat dicari dengan peluang 2,5. Nah, kali 2,5 tadi 2,5. Nah, 2,5 dikurang setengah. Oke. Dicari dikurang setengah. Oh, kita cari dulu. Kita cari satu-satu dulu boleh. Misal kita mau mencari dari satu-satu dulu lah. Oke, berarti probability X kecil dari 2,5. Nah, ini sama artinya kita mencari F besar, X-nya itu sama dengan 2,5. Maka di sini adalah setengah X, X-nya 2,5 kurang setengah. Oke. Sedangkan probability X kecil dari 2, maka ini sama artinya kita mencari distribution function. X-nya itu adalah 2. Atau sama dengan setengah X-nya tadi 2 dikurang dengan setengah. Nah, cari hasil 2 ini. Lalu hasilnya, katakan ini hasilnya adalah Y. Kalau hasilnya ini Z, cari aja sendiri. Maka soal yang dimaksud ini adalah Y kurang Z. Nah, cari aja lah besar berapa nilai ini, berapa nilai ini. Lalu dimasukkan ke... Nah, ini tadi kan. Kenapa dibikin Y, Z, cari aja lah. 2,5 per 2 kurang 1/2. Tentu 1,5 per 2. Kalau ini yang Z-nya
2/2 kurang 1/2 tentu 1/2. Jadi Y tadi 1,5/2 dikurang 1/2 0,5/2. Ya, kalau mau dilanjutkan seperti itu. 0,5/2. Jadi kalau kita lihat review kita pada soal yang 31 ini, kita udah berikan review. Kita persilakan kembali mahasiswa untuk melihat hasil review yang kita berikan. Semoga dapat pencerahan lebih dalam lagi tentang join density function. Oke, saya rasa terus berkomunikasi. Jika ada yang ingin untuk diminta review, kita akan coba lakukan review. Terima kasih saya rasa atas kerjasama saling komunikasi ini. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.